purna baktinya gubernur tidak ada kok mereka menutup gitu loh. Ini kan artinya tidak ada kejelasan hak kami yang telah diperuntukkan buat kami gitu. Tolonglah nyalakanlah lampu, nyalakanlah air karena saya butuh air buat anak-anak saya. Itu akan dicatat oleh sejarah dan dia harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena sudah tersedia. Lain kalau harus mulai dari nol. Di balik meganya Stadion Internasional Jakarta, yang biasa disebut dengan Jakarta International Stadium atau JIS, ternyata menyimpan luka dan tipu daya. Mulai dibangun sejak 14 Maret 2019, stadion berskala internasional di Jakarta ini akhirnya diresmikan 13 April 2022. Meski masa pembangunan hanya berlangsung 2 tahun, namun perlu waktu sangat panjang hingga stadion ini terrealisasi. Pembangunannya sebenarnya sudah dicanangkan sejak tahun 2008, namun baru direalisasikan 11 tahun kemudian oleh Gubernur Anies Baswedan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama hadir menuntaskan sebuah fase perjuangan. Di tempat ini telah lama dicanangkan, telah lama dijanjikan, dan hari ini janji itu dibayar tunai. Namun di balik megahnya stadion kelas internasional dengan kapasitas 82.000 penonton ini ternyata menyimpan tangis warga Kampung Bayam di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Belasan keluarga memilih bertahan hingga berbulan-bulan dengan membangun tenda-tenda di sekitaran JIS. Namun akhirnya 26 September 2023 mereka direlokasi lantaran akan digelar Piala Dunia U17 di Stadion Internasional Jakarta. Sebagian warga eks-Kampung Bayam direlokasi ke rumah susun Nagrak di Cilincing, Jakarta Utara. Padahal semula mereka dijanjikan bisa menempati Kampung Susun Bayam yang berada tak jauh dari JIS, tempat bermukim mereka sebelumnya. Buntut dari janji-janji berkepanjangan itu, 40 keluarga yang tergabung dalam kelompok tani Bayam Madani nekat menggeruduk rusun Kampung Bayam dan memaksa tinggal di lokasi tersebut. Subaryanti adalah salah satunya. Bersama dengan suami dan 2 anaknya, Subaryanti mulai tinggal di pelataran rusun Kampung Bayam sejak 13 Maret 2023. Namun sejak musim hujan Desember lalu, keluarga Subaryanti bersama 39 kepala keluarga lainnya mulai menempati unit-unit di dalam rusun Kampung Bayam. Berantakan tempatnya ya. Menempati rusun Kampung Bayam sejak Desember 2023 hingga kini, warga tidak mendapatkan fasilitas listrik dan air. Demi mendapatkan penerangan dan aliran listrik, setiap keluarga patungan Rp7.000 per hari untuk membeli bahan bakar genset. Yang kita pakai hari-hari air yang tadi di bawah ya memang mati. Jadi saya nggak bisa dipakai karena memang ini benar-benar mati. Jadi saya pakai air yang ini, ngambil yang dari sumur tadi yang di bawah tadi buat sehari-hari ya. Kalau masalah buat kebersihan enggak ya, buat kesehatan juga enggak mungkin ya. Karena yang dipakai memang air kotor, enggak layak ya sebenarnya buat anak-anak saya ya. Karena saya punya anak balita ya, memang yang dijagakan harus kesehatan. Kalau makan, minum pakai air apa Ibu? Kita beli ya galon, paling kepake 2 hari ya. Soalnya kan kita kadang-kadang kalau masak buat anak-anak terpaksa ya harus pakai air itu.
Jadi kalau ini kalau nyuci beras, nyuci sayuran atau yang lain aku pakai ini, mandi, sikat gigi. Tapi Ibu mandi pakai air ini? Iya, Maksudnya pakai. berarti yang di kamar mandi Iya. ini juga Iya, air ini? air yang di sumur Oh, tadi, mati. bener. Nggak mati, Iya mati ya? mati. Tapi ini kalau misalnya malam gitu Ibu ada di sini, kan listriknya udah dimatiin juga. Terus mana yang nyala Ibu? Lampunya nggak ada? Nggak ada yang nyala, jadi terpaksa kita tuh kadang-kadang sebelum kita patungan beli bensin buat nyalain gangset kan kita harus pakai lilin. Saya terpaksa pakai lilin. Walaupun pakai HP, kadang-kadang HP kan ngecas nggak bisa, jadi otomatis saya pakai lilin. Ya, tolonglah nyalakanlah lampu, nyalakanlah air karena saya butuh air buat anak-anak saya. Karena saya nggak ridho dunia akhirat. Anak-anak saya yang kecil tak berdosa ikut menanggungnya. Sampai pegang Iya. kayak gini. Lumayan, saya kalau ngambil ini kecil ini, biasanya. Sementara untuk kebutuhan mandi cuci sehari-hari, warga memanfaatkan air tanah. Mereka menggunakan batu kerikil seadanya untuk menjernihkan air. Tidak terkecuali Subaryanti. Setiap hari, ia bisa turun naik hingga 10 kali untuk mengambil air kebutuhan mandi dan cuci. Sejak kampung Susun Bayam dibangun, asa Subaryanti untuk bisa hidup lebih layak mulai membumbung naik. Namun apa daya, begitu rusun kelar dibangun, keluarganya malah terlunta-lunta. Warga eks Kampung Bayam dipingpong sana-sini untuk mendapatkan hak mereka sendiri. Padahal mereka sudah tinggal dan beranak pinak di Kampung Bayam jauh sebelum JIS dibangun. Kenang-kenangan di sini banyak banget. Udah berapa tahun kita tinggal di Kampung Bayam, dulu di BNW ya kampungnya sebelum digusur. Jadi nggak bisa kalau bilang nangkrak itu namanya itu nggak adil, nggak bisa. Emang harus di sini. Nggak bisa kalau dibilang nangkrak saya nggak bisa. Nggak bisa, saya tetap di sini. Iya, bisa Mudah-mudahan saya sabar. Iya. Ibu hebat banget kok sampai kayak gini. Ini adalah surat keputusan yang dipegang oleh Ibu Subarmiati dan keluarganya untuk tinggal di Kampung Susun Bayam. Surat keputusan ini dikeluarkan oleh PT Jakarta Propertindo pada 22 Agustus 2022. Kalau bisa diperhatikan di sini juga ada nomor unit yang memang dijanjikan untuk Ibu Subarmiati dan juga keluarganya. Dan di sini bisa dilihat juga ini adalah unit yang ditempati oleh Ibu Subarmiati. Sama seperti puluhan kakak masyarakat eks Kampung Bayam yang memilih untuk tinggal di Kampung Susun Bayam ini, mereka semua sudah memiliki SK dari Jakpro dan juga menempati unit-unit sesuai dengan yang dibagikan oleh Jakpro sebelumnya. Nggak bisa bayar. Subaryanti hanyalah sekelumit contoh dari 40 keluarga yang kini menempati di Rusun Kampung Bayam. Mereka adalah anggota kelompok tani Kampung Bayam Madani yang kini terus memperjuangkan hak-haknya. Mereka menagih pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merealisasikan janjinya. Purna baktinya gubernur tidak ada kok, mereka menutup gitu loh. Ini kan artinya tidak ada kejelasan hak kami yang telah diperuntukkan buat kami gitu. Rusun Kampung Bayam didirikan 7 Mei tahun 2022. Disesuaikan dengan asal-usulnya, maka diberilah nama Kampung Susun Bayam, yang artinya memang diperuntukkan bagi warga eks Kampung Bayam. Dalam pembangunan 1,5 tahun silam, Anies Baswedan menyebut, warga Kampung Bayam diharapkan tidak sekedar menjadi penonton yang dipinggirkan. Semoga ini semua lancar dan insya Allah nanti bulan September Bapak Ibu bisa masuk ke dalam, bisa mulai tinggal di sana
dan nantinya benar-benar jadi rumah. Tadi saya pesankan kepada semua yang mengerjakan, bangunlah tempat ini seperti kita membangun rumah untuk diri kita sendiri. Dan terima kasih buat warga Kampung Bayam yang telah bersedia untuk menjadi bagian dari sejarah baru tempat ini. 3, 2, 1, Yesinya. Saat peresmian Rusun Kampung Bayam 12 Oktober 2022, warga juga diundang menghadiri penyerahan kunci unit hunian secara simbolis. Namun polemik Kampung Bayam memang aneh tapi nyata. Faktanya, warga Kampung Bayam hanya ditenteng sana-sini oleh pihak pengembang PT Jakarta Propertindo atau Jakpro. Hingga setahun lebih sejak diresmikan, tak kunjung serah terima kunci unit hunian. Sebaliknya, pada 7 Desember 2023, warga yang menempati hunian di Rusun Kampung Bayam justru dipolisikan oleh Jakpro dengan pasal sangkaan penyerobotan lahan. Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam menyayangkan sikap Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro yang terus mengulur waktu serah terima kunci. Timbul kesan warga Kampung Bayam hanya diiming-imingi janji kosong belaka. Nah, seharusnya tanggal 1 Januari itu kami tanda tangani dan diserahkan kunci. Kan alurnya bisa mengikuti masa transisi yang dikatakan oleh Jakpro 6 bulan itu. Nah, seharusnya inilah terjadi sehingga tidak berlarut-larut sehingga sampai sekarang kami didamparkan, kan seharusnya. Nggak seperti kemarin kita simbolis waktu pengesahan gedung ini, simbolis kunci ini langsung diberikan setelah ditandatangani. Kelompok Tani Kampung Bayam merasa ibarat habis manis, sepah dibuang. Saat Anies Baswedan menjabat gubernur, mereka selalu dirangkul dengan dialog. Namun begitu Anies turun jabatan, mereka ditinggalkan begitu saja oleh pejabat penggantinya. Yang seharusnya mereka awalnya dialog terbuka, begitu humanisnya sebelum masa purna baktinya gubernur. Tetapi kok setelah purna baktinya gubernur tidak ada, kok mereka menutup gitu loh. Ini kan artinya tidak ada kejelasan hak kami yang telah diperuntukkan buat kami gitu. Tak kunjung menemui titik temu, warga eks Kampung Bayam juga sudah meminta audiensi dengan DPRD DKI Jakarta pada 16 Oktober 2023. Pertemuan tersebut juga dihadiri pihak Jakpro. Dalam audiensi terungkap, pihak Jakpro meminta tarif sewa sebesar 1,8 juta rupiah per bulan. Namun warga merasa keberatan dan akhirnya diturunkan. Namun besaran angka tersebut masih dirasa kemahalan bagi warga eks Kampung Bayam. Didera ketidakjelasan tak berkesudahan, 19 Januari lalu, warga kembali meminta audiensi dengan Jakpro. Kali ini dengan dijembatani oleh pemerintah kota Jakarta Utara. Namun dalam pertemuan tertutup kala itu, juga belum ada kata sepakat. Ditemui di sela kegiatannya, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membantah ingkar janji kepada masyarakat eks Kampung Bayam. Namun celakanya, alih-alih merealisasikan janji, Heru justru melemparkan wacana baru. Heru Budi menawarkan warga eks Kampung Bayam menempati rusun-rusun lain yang ada di Jakarta Utara. Menjalankan perseroan itu ada kaidah-kaidah aturan, harus menjaga GCG, harus menjaga akuntabilitas yang baik. Maka saya memberikan beberapa alternatif. Bisa di tempat di Nagrak, bisa di Pasar Rumput, dan kami akan bangun kembali, atau tanah pasir yang sudah ada, kami akan bangun kembali rumah susun di sekitar sana. Nah, sehingga silakan warga memilih. Sejak awal, Kampung Susun Bayam
dibangun untuk menaungi warga yang tergusur akibat pembangunan Stadion Internasional Jakarta. Sekalipun toh status lahan yang dihuni sebelumnya adalah ruang terbuka hijau milik pemerintah, namun Pemprov DKI Jakarta sudah berkomitmen untuk merelokasi mereka ke Kampung Susun Bayam. Lantas, mengapa kini Pemprov terus bersilat lidah? Itu akan dicatat oleh sejarah dan dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena sudah tersedia. Lain kalau harus mulai dari nol. Kalau mulai nol, oke lah saya cari tempat baru lagi. Ini sudah ada. Jangan dolim, jangan dolim, jangan dolim. Inilah Rusun Nagrak di Cilincing, Jakarta Utara. Jelang perhelatan Piala Dunia U17 pada November 2023 lalu, warga eks Kampung Bayam yang tinggal di tenda-tenda di sekitaran JIS direlokasi ke rusun ini. Sejak September tahun lalu, warga eks Kampung Bayam secara berkala direlokasi ke Rusun Nagrak. Total ada 35 kepala keluarga yang bersedia pindah ke sini. Salah satunya adalah keluarga Rasmini. Setelah setahun tinggal di tenda pinggiran Jalan JIS, Rasmini akhirnya direlokasi pada Oktober 2023 lalu. Padahal sebelumnya, ia sudah mengantongi surat penunjukan unit di Kampung Susun Bayam, namun malah direlokasi di Rusun Nagrak. Ini verifikasinya dari sebelum peresmian kami udah dapat verifikasi, terus ini SK-nya sama nomor unitnya. Kita di sini semua masing-masing udah punya nomor unitnya masing-masing. Tinggal nunggu kunci. Ya itu, kita makanya sampai di tenda kita nunggu kunci, nunggu janji beliau untuk ngasih kita kunci gitu kan. Karena warga di situ kan 600 lebih ya, tapi diverifikasi emang cuman itu doang, berapa? 135 ya. Rasmini mengaku baru 4 bulan menempati Rusun Nagrak, namun ia dan suaminya malah kehilangan mata pencaharian. Suaminya yang bekerja sebagai pengangkut sampah di sekitaran JIS malah diberhentikan gara-gara sering datang terlambat ke lokasi. Karena kita sering telat, RT juga ngomong, kamu mau ambil sampah apa enggak? Gitu kan. Akhirnya ya sekarang suami saya udah nggak punya kerjaan karena sering telat, diambil sama orang langganannya kan, bingung gitu. Sedang saya juga kalau di sana ada aja yang nyuruh nyuci gosok tetangga kan, tolong dong cuciin baju saya, tolong dong ke pasar atau apa, ada aja penghasilan saya di sana, tetangga nyuruh gitu kan. Sekarang saya bingung. Di sini kita jauh sama mereka, bingung kitanya jadinya. Ratusan kepala keluarga eks Kampung Bayam hingga kini masih terkatung-katung nasibnya. Dijanjikan menempati Kampung Susun Bayam, namun nyatanya bakal disebar ke rusun lain. Pemprov dan pengelola Jakpro saat ini tidak menghendaki mereka menempati rusun yang menjadi haknya. Alih-alih mempercepat serah terima kunci dengan warga, Jakpro sebagai pengelola JIS dan Kampung Susun Bayam justru bermanuver. Kini, nama Kampung Susun Bayam malah berganti nama menjadi Hunian Pekerja Pendukung Operasional atau HPPO. Peruntukan Kampung Susun Bayam bergeser dari warga menjadi dikhususkan untuk pekerja JIS. Sungguh konyol. Dalam rilis 26 Januari lalu, Jakpro juga menyebut Pemprov sudah memberikan ganti rugi senilai total 13,9 miliar rupiah kepada masyarakat yang tergusur pembangunan JIS. Itu sebabnya tidak ada kewajiban menampung warga mereka. Menanggapi polemik berkepanjangan ini, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengaku miris. Tidak semestinya Pemprov DKI Jakarta berlaku tidak adil dan sewenang-wenang kepada warganya sendiri.
Anies meminta penjabat gubernur saat ini tidak terseret-seret dalam pusaran kepentingan politik praktis saat ini. Sudah dibangun, sudah diresmikan, tinggal ditempati. Buat apa menambah penderitaan rakyat kecil? Tempatnya sudah ada. Dan tempat itu memang dibangun untuk warga Kampung Bayam. Yang memberikan komitmen adalah pemerintah DKI Jakarta. Siapapun yang memegang tanda tangannya, dia adalah gubernur, dia adalah Pemprov DKI Jakarta. Jadi tinggal dituntaskan, mereka bisa masuk. Sederhana sekali, berhenti memanjangkan penderitaan rakyat. Ketika kemudian sekarang mereka bahkan katanya mau dibikinkan tempat baru lagi, itu memanjangkan penderitaan. Kau bilang aturan, dari kita sudah mengerjakan kampung akuarium, udah kerjakan di Bukit Duri, mereka bisa kok. Aturannya ada. Dan ingat ya, ini dicatat sama sejarah. Ini terjadi di ibu kota. Siapa yang dolim sama rakyat kecil, siapa yang jahat sama rakyat kecil, siapa yang memanjangkan penderitaan rakyat kecil, itu akan dicatat oleh sejarah dan dia harus bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena sudah tersedia. Lain kalau harus mulai dari nol. Kalau mulai nol, oke lah saya cari tempat baru lagi. Ini sudah ada. Jangan dolim, jangan dolim, jangan dolim. Berhenti berpikir dolim pada orang-orang kecil kita. Jangan pernah begitu. Pakar kebijakan publik asal Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai pemutusan saluran listrik dan air di Rusun Kampung Bayam bukanlah langkah etis yang diambil oleh Jakpro. Penjabat Gubernur DKI Jakarta harus segera mengambil sikap. Trubus menyebut polemik Kampung Bayam tidak bisa dibiarkan terus berlarut-larut, sebab bagaimanapun tidak semestinya masyarakat menjadi korban dari pergantian rezim yang berubah-ubah kebijakan. Ya ini memang ada missing link, Pak. Ada putus mengenai bukan missing link dalam pengertian generasi putus, bukan. Tapi ada kebijakan yang tidak berlanjut gitu. Ya, sehingga kan sebenarnya kebijakan publik yang tepat itu kan teorinya kalau seperti ini kan inkremental namanya kebijakan, Pak. Jadi kalau yang baik itu tetap tidak harus diteruskan gitu. Jadi ini kan sudah ada kesepakatan sebelumnya harus diteruskan, sehingga kalau dalam konteks publik memang penyelesaian jenis konflik-konflik seperti itu memang ini Mbak sangat ditentukan oleh kepemimpinan. Setiap pembangunan memang selalu ada saja masyarakat yang menyingkir untuk pembebasan lahan. Namun bukan berarti mereka adalah orang-orang tersingkir yang harus terus menjadi penonton dari pinggiran. Konsep pembangunan yang terintegrasi perlu terus diadopsi sehingga tidak cuma fisik bangunan yang dipoles cantik dan megah. Peningkatan kualitas hidup warga Jakarta juga perlu diwujudkan secara merata dan berkeadilan tanpa pilah-pilih kepentingan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.